terkait assignment ada yang udah ngerjain, udah submit sampai selesai. Kalau tadi saya cek sih, yang udah selesai dan udah pas dapat 100 itu ada, tadi itu siapa ya? Dimas ya. Dimas sama Novia. Yang lain ada yang udah coba submit atau masih Tobias juga ada ya. Nih, mantap. Harusnya eh, apa namanya, terkait assignment hanya di code challenge itu aja, nggak ada tambahan lain lagi. Jadi kalau misalkan dari si code challenge-nya dari kalian udah oke, harusnya itu udah aman sih. Nggak perlu ada tambahan lagi dan kalian bisa langsung melihat dari si apa namanya, nilainya udah langsung kelihatan kan. Kalau misalkan ada yang belum selesai berarti di sininya belum 100. Nah, sebenarnya untuk minimalnya tuh 50 sih. Jadi kalian kalau misalkan salah satu atau salah dua ya itu masih masih oke. Cuma kalau misalkan salahnya tiga ya berarti mesti diperbaikin lagi gitu. Cuma kalau misalkan ternyata ada yang kesulitan sampai nanti di hari Jumat dan baru bisa pas di dua soal doang, itu nggak apa-apa sih, itu masih aman. Jadi kalian misal di empat ini cuma bisa di yang filter board sama yang sum of event. Nah, itu harusnya aman sih. Untuk cara ngecek nilainya harusnya udah pada tahu ya. Nah, jadi misalkan kalian udah apa namanya, yang pertama sih di clone dulu si apa namanya, kalian bikin bikin repo dulu dari si GitHub Classroom-nya yang ada di sini. Kan briefnya udah ada. Nah, jadi briefnya tuh ada setelah nanti kalian udah ngeklon si reponya. Nah, nanti kalian tinggal ini aja, terus kalau misalkan udah di-create reponya, nanti tinggal clone aja di lokal, dan kalian bisa langsung kerjain si assignment-nya. Terus, nah ini kan untuk terkait terkait briefnya udah ada di masing-masing soal ya. Untuk filter word di sini ada nih briefnya. Terus terkait yang sum classifier di sini juga udah ada briefnya. Kalian tinggal ikutin aja contohnya seperti apa dan apa namanya, ekspektasinya tuh harus kayak gimana gitu. Terus yang lainnya juga harusnya sama. Nah, terkait misal kayak ini nih, kan di sini ekspektasi outputnya kayak gini ya. Ini sebenarnya nggak, kalian nggak perlu nambahin output ini sih di apa namanya, di codingan kalian nggak perlu ngeluarin si outputnya, cukup si angkanya aja 12 gitu. Ini hanya sekedar penjelasan sih, penjelasan oh ini tuh outputnya 12. 12 itu dari mana sih? Dari 2 tambah 4 tambah 6 kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin yang ini juga. Jadi cukup cukup di sini aja kalian perlu perlu dikeluarin. Jadi total dari si arraynya cukup angkanya aja. Jadi nggak perlu apapun lagi. Terus untuk apa namanya? Untuk codingannya kalian hanya ngisi di bagian yang di fungsinya aja, nggak perlu kalian misal nambahin konsol log lagi di JS-nya gitu. Itu itu nggak perlu. Jadi kalian cukup nambahin di blok
fungsinya aja. Misalnya kan di soalnya ini ya, ini parameter. Nah, kalian cukup ngisi di sini aja. Cukup isi di sini, nggak perlu kalian nambahin di atasnya, nggak perlu kalian nambahin di bawahnya sini, cukup di blok si fungsinya aja. Jadi eh, sesimpel itu sih. Kalian cukup nambahin di sini. Lebih ke logiknya aja, kalian perlu nambahin logik apa yang sesuai dengan brief yang udah dijelasin di sini. Kayak gitu. Nah, ini kan kemarin kita coba jelasin terkait ininya ya, terkait pseudocode-nya. Nah, berarti tinggal di implement aja di fungsinya terkait pseudocode ini tuh kayak gimana sih logiknya di implement kayak gitu. Jadi ya, nanti outputnya tinggal angkanya aja langsung. Nggak perlu nggak perlu kalian keluarin output string output eh, sama dengan nol gitu. Ini nggak perlu sih. Jadi cukup ini aja angkanya aja. Dan juga karena ini tuh pakai unit test itu agak sensitif juga. Misal kayak tadi Nur Bintang kan kayaknya menurut kalau dilihat sekilas codingannya udah benar, udah sesuai gitu. Outputnya juga ada sesuai, tapi karena ini pakai auto grading dan auto grading itu pakai yang namanya unit test, yang mana unit test itu udah ditentuin. Misal kayak di sini ada, nah dia udah ditentuin. Eh, Kalau misalkan datanya kayak gini, expect keluarnya tuh apa sih? Nah itu mesti mesti di ini mesti di lebih diteliti lagi. Kalau misalkan kayak string, misal kayak case-nya tadi Nur Bintang dia di sini ya. Nah nulis di codingannya itu eh, huruf kecil semua gitu. Sedangkan di sini di contohnya ada eh, di awalnya itu huruf gede. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu jadi nggak sesuai karena ini apa namanya ngebandingin dengan string equal sum yang huruf depannya gede semua. Kalau misalkan di codingan kalian nulis codingannya E-nya kecil, S-nya kecil, nah itu kayaknya nggak meskipun logiknya benar, tapi nggak akan sesuai sih. Mas tetap disalahin gitu meskipun logik yang udah kita bikin tuh benar gitu. Tapi outputnya nggak sesuai sama yang diharapkan di unit testnya. Ya ini tuh unit test namanya. Jadi kalian bisa ngeliat-lihat sih di sini terkait apa namanya ekspektasi yang harus eh, dari soal itu dapetin tuh kayak gimana sih. Nah di sini bisa kelihatan kalau misalkan lim, apa inputannya 5 dan 5 berarti dia equal sum. Nah outputnya tuh harus mirip-mirip kayak gini. Jangan E-nya kecil, ya. S-nya kecil atau huruf gede semua. Itu nanti nggak akan sesuai karena di sini pakai fungsi to equals. Jadi hanya ngebandingin string yang ini tuh harus sesuai dengan string yang kalian bikin outputnya. Kalau misalkan nggak sesuai nanti itu akan uh, error sih. Ya, itu agak sensitif juga sih. Kayak gitu. Jadi lumayan bisa kalian coba pelajarin lagi. Nah, terkait kita bahas terkait soal-soal yang di sini. Untuk soal yang ini ada yang tahu nggak pseudocode-nya tuh kayak gimana sih? Untuk soal yang filter word, dia tuh kan kalau di sini example-nya tuh dia input eh,
array string apple, var, sama grep. Terus outputnya tuh apple sama grep doang. Yang kartu hilang. Nah itu tuh gimana sih caranya? Ada yang bisa jelasin dikit nggak terkait soal nomor soal ini yang filterboard? Ada yang mau jelasin? Dia harus gimana? Terus flow-nya kayak gimana dan pakai apa sih biar outputnya kayak gini? Itu berarti harus itu ya Kak. Kalau saya kayak bisa Kak. Coba bikin pseudocode-nya gimana? Kalau saya sih jadi di dalam functionnya pertama bikin array kosong dulu. Mm-mm. Lalu kedua kita loop eh, list yang input words itu. Mm-mm. Input yang Lalu ini ya ketiga, berarti ya. iya betul. Lalu ketiga setiap elemen input words itu cek length of stringnya. Itu kan string, jadi cek panjang stringnya berapa. Oke, Jadi kita ceknya yaitu jika panjang stringnya lebih besar dari 3, maka kita push ke dalam ke dalam list array yang kosong sebelumnya yang kita udah bikin. oke. Lalu terakhir Setelah kita return listnya itu, output list. oke, mantap. Nah, jadi kayak gitu. Eh, terkait flow yang mesti kalian bikin. Logiknya tuh kayak gitu. Jadi yang pertama kalian bikin array penampungnya dulu, habis itu looping dari tiga ini, terus cek masing-masing indeks array ini tuh kalau misalkan karakternya lebih dari tiga baru dimasukin ke array tampungan. Tapi kalau misalkan tiga atau kurang dari tiga itu nggak dilewatin kayak gitu. Logiknya kayak gitu. Nah, itu untuk kerjain soal yang filter words. Terus yang ini, kalau yang ini gimana? Sum classifier. Ini agak panjang di if else-nya sih. Terus logiknya juga agak lumayan untuk yang ini. Nah, misalkan contohnya ini, kita inputin satu 2 3 dan 5. Ternyata outputnya large sum. Terus kalau misalkan kita input 5 dan 5 itu equals. Kalau misalkan kita inputnya 0 1 2 itu outputnya small sum. Jadi ada tiga kondisi nih. Jadi harus kalian mesti bikin tiga kondisi untuk di logiknya nanti. Ada large, ada equal, sama small. Ada yang bisa jelasin ya untuk flow-nya itu kayak gimana untuk soal yang sum classifier? Bisa Kak. Boleh. Yang ini step pertamanya hampir mirip sama yang sum of even. Mm-mm, Itu dia pertama function sum classifier, terus dia mm-mm, ambil parameter array-nya misalkan number, mm-mm, terus kita pakai sum kosong, mm-mm. terus kita Penampung. penampungnya kosong, terus nanti dia pakai for, dia akan ngetotalin array yang ada di numbers. Nah, Oke, setelah itu, kalau yang saya sendiri, itu pakai switch, nanti pakai switch case, case sum-nya apabila lebih dari 10, return-nya large sum, kalau case-nya sama dengan 10, return-nya equal sum, sama default-nya return small sum. oke, mantap. Itu udah betul. Jadi ya tadi yang pertama kalian mesti siapin apa namanya variabel penampung untuk ngetotalin si array ini. Habis itu kalian mesti looping
Dan looping itu kalian mesti nambahin semua eh, angka yang ada di dalam array ini. Nah, habis itu kalian bikin kondisi. Nah, bisa kondisinya pakai if else atau pakai yang tadi berbintang bilang. Itu bisa kayak gitu juga. Yang penting outputnya kalau misalkan lebih dari 10, dia akan ngeluarin output large sum. Kalau misalkan outputnya sama dengan 10, itu akan ngeluarin equal sum. Tapi kalau misalkan kurang berarti small sum gitu. Itu untuk yang sum classifier. Kalau yang ini udah yang kemarin. Terus kalau yang ini gimana? Ini cukup simpel sih harusnya. Mau dong Mas, Boleh? yang sum of square ini sih sebenarnya lebih simpel tadi ya. Jadi ini kan perintahnya cuman kayak eh, pangkat ya. Jadi Mm-mm. kita ngisi dua argumen di situ, yang jelas pastinya integer ya. Mm-mm. Jadi kita buat dulu variabelnya untuk yang eh, apa namanya integer pertama, misalkan di saya sih cuma bikin contoh nih yang di Mas Wahyu share ya, kan Mm-mm. konsolok 3 sama 4 tuh. Jadi nanti kita buat tampungan pertama variabelnya. Misalkan square pertama itu berarti oh sorry, di functionnya itu kita buat dua parameter berarti ya, sesuai dengan isinya. Yang di konsolok ini kan ada dua argumen, dua parameter. Ya. Misalkan 61 sama 62 ya, sesuai dengan yang perintah requirements dari soalnya ini. Mm-mm. Jadi nanti kita buat variabel satu 61 kali 61, lalu variabel kedua 62 kali 62, lalu dibuat returnnya itu total dari dua variabel itu jumlahkan. Itu doang sih Mas. Oke, ya, itu udah benar sih. Jadi ini soal yang cukup simpel sebenarnya. Jadi tinggal pangkat dari 61 dan 62 itu dijumlahin. Jadi tinggal di return aja dari hasil dari pangkat 61 sama 62 kayak gitu. Nah, ini kan outputnya 25. 25 itu dari mana? Dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 kayak gitu. Jadi outputnya 25. Gitu sih kurang lebih. Nah, udah terjawab semua ya untuk 4 soal ini. Harusnya kalian bisa ya pakai Matplotlib juga bisa harusnya. Yang ini juga yang filter word ini sebenarnya kalau kalian pakai eh, filter ada kalau di JavaScript array itu ada yang namanya misal misal ini ya const input word misal kayak gini eh, input word dot filter ini nah ini kayak gini. Nah, dengan satu baris kode kayak gini, ini udah bisa ngejawab si soal ini harusnya. Cuma eh, ini sebenarnya kalau di beberapa kayak interview itu nggak dibolehin dengan penggunaan filter fungsi filter kayak gini. Ini emang bawaan dari JavaScript sih. Cuma ini cara singkat jalan ninjanya lah bisa dibilang untuk bisa tanpa kita mikirin logik gimana sih untuk ngitung kan kalau tadi ngitung dulu ya masing-masing elemen tuh masing-masing indeks tuh dihitung dulu lengthnya tuh berapa gitu. Nah kalau ini udah langsung otomatis nanti returnnya kayak gini nggak perlu kalian ngecek satu-satu. Apple tuh lengthnya berapa, car tuh lengthnya berapa, Grab tuh lengthnya berapa. Ini udah dalam satu baris ini udah bisa harusnya. Cuma case-nya kalau misalkan di interview nanti itu nggak di bawah ini yang kayak gini. Jadi harus kayak manual lah untuk bikinnya kayak gitu.
Ya itu banyak banyak sintak ini sih yang bisa ngebantu. Cuma ya itu emang emang jalan ninjanya, bukan 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 apa namanya. eh, Ya kalau misalkan dipakai di kerjaan itu boleh. Cuma mungkin case-nya ini lebih ke untuk ngasah logik kita sih. Nah, itu bagusnya pakai yang cara manual tadi seperti itu. Mungkin biar lebih ini saya ada sedikit ini sih. Bentar. Kayak ada live code gitu. Kalau misalkan mau, bentar, saya coba benar lagi. Ya, ngesum ngejumlahin elemen juga pakai reduce bisa. Tapi ya itu nggak boleh kalau kalau pakai fungsi bawaan dari JavaScript-nya. Ya emang metode fungsi array itu banyak kayak filter, map, terus reduce itu bisa dipakai. Cuma kalau misalkan case-nya ketika interview itu nggak dibolehin sih. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai filter atau reduce di assignment ini, sebenarnya nggak apa-apa sih karena yang dilihat itu dari outputnya. Kalau misalkan mau ngelihat resultnya, kalau misalkan mau ngelihat resultnya doang ya pakai filter atau reduce bisa sih. Cuma ya kalau dari sisi bagusnya ya bagus pakai ini sih manual. Gitu. Ini saya ada ini ya. Kalian bisa buka ini nggak? Yang saya di chat. Kalian buka itu, login aja ke situ. Terus apa namanya? Bentar. Bisa nggak kalian nonton gitu? Bisa Kak? Saya. Nah itu kayak live code gitu. Kalau misalkan nanti, eh, nah itu kan ada udah otomatis live. Kelihatan di sini, kelihatan di yang lain juga. Ini saya ada sedikit contoh. Kalau misalkan kita coba latihan aja ya, buat ngelatih logik kita. Kok ini Python ya? Bisa diganti ininya. Bentar, saya Oh, diganti JavaScript. Nah, saya hapus dulu. Oke, bentar saya cari soalnya. Lihat user yang lagi online-nya di mana, Kak? Nggak bisa dilihat di sini. Ini sepertinya ditujukan untuk interview one on one. Jadi antara user dan interviewernya. Ini kan ada an interview. Ya. Jadi misalkan misalkan lagi user interview nih, langsung live coding. Nah, biasanya si usernya tuh ngasih tahu, tolong dong bikinin fungsi ini langsung langsung dikerjain di sini gitu. Nanti si usernya bisa langsung melihat apa yang kita ketik.
kayak gitu. Jadi udah bisa langsung live coding. Ini soal yang gampang dulu. Soalnya itu gini. Nah, coba ada yang bisa buat. Jadi jumlahin ini sama sih kayak yang tadi. Jumlahin dari total number, misal dari 1 sampai n. N ini yang diinputin dari parameternya. Jadi bebas mau parameternya mau berapa. Jadi nanti di looping dari 1 sampai misal n-nya masukin 10 gitu. Jadi di looping terus di jumlahin. Dari total looping itu ada dijumlahin jadi berapa. Jadi yang pertama looping dulu, terus yang kedua dijumlahin semua angkanya. Ini gampang sih kayak yang tadi udah hampir mirip kayak yang di soal. Nah ini siapa nih? Ah, saya Kak, lagi Ya ngetes boleh, ngetik doang. boleh, boleh. Kalau misalkan ada yang mau kayak gini aja, misal di sini pakai komen aja, misal Wahyu. Nah di sini kalian bikin kode-nya biar kelihatan. Sambil dijelasin aja nggak apa-apa, biar hitung-hitung latihan interview. Ah, nggak apa-apa ini Kak. Apanya? Nggak apa-apa ini dilanjutin. Iya nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, ini harusnya nggak numbers ya. Eh, tetap numbers sih. Ini Apanya? tadi array-nya di dalam array nggak ya? Calculate sum of number. Loop from 1 to n. Ini nggak perlu dimasukin array sih, tinggal konsolog aja loopingnya, terus return totalnya. Oke, pertanyaan dari Yosua, perlu tulis starnya atau langsung fungsinya? Kalau di tugas Hmm, itu untuk ngedefine apa namanya variabel penampung ya bisa pakai var atau let. Untuk fungsinya harusnya nggak perlu nambah fungsi lagi sih. Jadi kalian tinggal isi aja di dalam fungsi yang udah disediain. Jadi nggak perlu bikin fungsi baru gitu. hmm, baca pseudonya aja udah salah. Ini udah benar lab sum terus ngelooping
pakai for, berarti sama dengan 0, kurang dari n, i plus plus. Terus sisanya ditambahin i. Terus return sisam. Udah benar sih ini misalnya. Ini ada tangan ketiga, Kak. Ada tanggal 3. Nah, ini kenapa 1 sampai 4 doang? Enggak sampai 5. Coba. Yang di loopingnya kenapa Kak, 1? karena i-nya dari 1. Bisa. Tapi saya pengennya i-nya emang 1. Tapi dia ngeloopingnya sampai 5. Gimana? Gimana? Coba. Saya pengen loopingnya. Kalau kalau kayak gini, Coba bisa nggak? Biaran. enggak. Kebalik itu, kebalik. Oh, kebaliknya. Kurang Kebalik. dari sama dengan. Nah, gitu. Ini. Nah, kalau ini bisa. Coba. Nah, Iya, gitu. betul. Nah, gitu ya. Jadi kita pengen ngelooping tuh sampai angka yang diinputin. Berarti eh, kondisinya berarti kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, nggak ada sama dengannya, berarti eh, angka yang sesuai sama, misal yang kayak yang ini 5 kan, sampai 5. Berarti nggak sampai 5, ngeloopingnya sampai 4 doang. Karena ini, oh kayaknya ini nggak bisa ini. Karena ini apa namanya, trial, jadi ada batas waktunya. Di kalian hilang lagi ya? Iya, Kak, nge-close. Iya, karena ini trial demo sih. Cuma buat ngetes doang. Oke, lanjut. Saya ada contoh singkat. Ya, bentar. Ini gampang banget. Harusnya bisa dengan cepat. JavaScript. Saya pengen outputnya kayak gitu. Linknya belum. Iya, seru. Ini pernah saya interview pakai ini di depan user. Nah, gimana untuk eh, bikin outputnya tuh kayak gini. Misal contohnya kita parameternya ada 5 dan 3, tapi outputnya 8. Gimana nih cara bikin logic coding-nya? Ada yang bisa bikinin?
Oh, saya bikin tiga contoh. Nah, kalau misalkan saya minus 2 sama 7, hasilnya 5. Kalau saya input 0 dan 0, hasilnya 0. Gimana cara bikinnya? Ada yang juga? Saya coba ya, Kak. Boleh. Nah, mantap. Sudah betul itu. Jadi, nambahin dua parameter yang diinputin. Oke, lanjut. Ini ada satu lagi. Kalau misalkan saya inputnya 7, itu returnnya true. Kalau saya inputnya 10, itu returnnya false. Kalau saya input 13, itu returnnya true. Gimana tuh? Kayaknya pakai loop ya, Kak. Boleh pakai looping? Bisa langsung pakai function terus pakai if nggak Kak itu? Bisa pakai function, pakai if, terus di looping. If if modulus ya berarti ya. Coba. Mana nggak ada yang ngetik ini? Yang lain gini. Apakah benar? Coba di Ini bener nggak ya, Kak? Atau saya nggak tahu sih. coba dijalanin. Oh iya. Nah, benar kan? Oke, mantap. Jadi ini buat ngasah logik kita sih sebenarnya.
Ya ini ngecek itunya sih Kak, ngecek faktornya kan. Kalau prime, kalau Iya, bilangan prima. bilangan prima. Kalau soalnya keluar dari mana itu, Pak? Soal apa? Kayak console log is prime, terus add to number untuk tesnya. Oh, ini Hah? saya bikin aja sih. Oh, kirain generate dari situ. Kalau Enggak, generate kan enggak, bisa praktis jadinya. enggak. Ini bikin sendiri. Oke, saya ada array string apel, banana, sama orange. Saya pengen nambahin si fruit ini. Gimana cara buat nambahin eh, array string? Ada yang bisa buat nambahin array string itu gimana sih? Ada yang bisa? Kalau mau nambahin elemen ke array yang udah ada, nambahin indeks. Misal eh, nambahin apa? Grep di fruit. Hmm, gimana caranya? Udah bisa? Gimana? Suaranya kecil. Ditulis aja di sini. Linknya yang saya tadi share terakhir. Langsung live coding aja di sini. Nggak apa-apa. Jadi kan saya punya array ini nih. Saya define let fruits itu isinya apple, banana, sama orange. Nah, saya pengen nambahin satu lagi di fruit ini tuh nambahin grapes gitu atau apalah terserah buah-buahan yang kalian suka. Nambahin satu atau nambahin dua, gimana caranya? Buat nambahin ke fruits ini. Ini kan saya baru define 3 string ini. Nambahin baru ngedefine 3 string ini. Saya pengen nambahin di sini, tapi jangan jangan nambahin kayak gini lagi. Misal jobs gitu. Tapi pakai fungsi. Ada kan yang fungsi buat nambahin, ya udah cancel lagi deh. Oke, ya udah. Push. Gimana? Yap, betul. Jadi untuk nambahin eh, indeks ke array itu bisa pakai push. Terus kalau misalkan mau nge-remove pakai apa? Oh, Ya, pakai pop. Itu untuk nge-remove last dari indeks array itu. Kayak gitu. Ini ada contohnya sih. Nah, ntar kalau mau nambahin, saya kan pakai push. Terus kalau mau hilangin, pakai pop. Terus, ya ini kalian coba di aja terkait variabel. Kalau number kan nulisnya angka. Terus kalau string, dia pakai kutip. Kalau boolean, itu true or false. Kalau objek, ini ada key sama value-nya. Ada null sama undefined. Nah, sebenarnya ada 3
yang hampir sama tapi beda. Yang pertama string kosong, jadi kayak kutip tapi kosong, terus ada null sama undefined. Itu kalau sekilas hampir sama tapi beda kayak gitu. Jadi ya itu harus bisa ngebedain antara tiga itu. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak bedanya var, terus ada let, terus satu lagi ada cons. Bedanya apa sih dari tiga itu tuh? Sebenarnya kan bisa bisa dipakai tuh ketiganya. Nah, perbedaan dari ketiga itu tuh apa? Ada yang tahu nggak? var itu buat apa sih kondisinya ketika apa pakai var, terus pakai let itu pas apa dan kenapa, dan cons itu ketika apa dan kenapa pakai cons. Kalau setahu aku di var sama LED ada agak mirip-mirip. Kalau cons Mm-mm. itu buat data yang nggak bisa diubah. Betul nggak, Kak? Ya, betul. Cuma bisa lebih detailin lagi var sama let itu bedanya apa? Eh, up, Kak. Yang lain, yang lain. Kalau itu ya Kak, oh maaf, kalau var itu scope-nya satu fungsi, kalau let itu scope-nya satu blok gitu ya Kak, kalau nggak salah. Atau Ya, ada hubungannya betul. sama itunya, scope-nya Kak. Heeh. Jadi kalau var itu scope-nya global. Jadi misal kita define di paling atas gitu, di fungsinya paling atas. Terus mau nge-define lagi, mau manggil atau mau nge-redefine lagi si var itu bisa. Tapi kalau misalkan let, dia ketika di define di atas itu nggak bisa dipanggil di misal di blok atau sebaliknya. Eh, si let itu di define di blok tertentu gitu. Misal di eh, for itu itu nggak bisa dipanggil di luar dari for itu let. Jadi kalau misalkan secara garis besar kalau var itu variabel global, kalau let itu variabel private. Private tuh ya hanya di lingkup itu aja gitu untuk si lab ini. Jadi untuk scope-nya lebih kecil. Jadi ketika ketika lab ini di define lagi di blok lain, ya itu berarti variabel yang berbeda dengan di blok yang satunya lagi. Jadi itu kayak eh, sesuatu yang berbeda lah antara meskipun penamaannya sama, misal di blok A pakai let variable satu gitu. Tapi di blok B ngedefine lagi nih variable satu. Nah, itu bisa tapi nilainya akan beda. Jadi variable yang di blok satu sama di blok 2 itu sesuatu yang berbeda. Beda lagi dengan var. Kalau misalkan var ketika di define di blok A terus di define lagi di blok B itu sesuatu yang sama kayak gitu. Jadi bisa dipanggil di mana-mana kalau var. Seperti itu. Kalau cons itu variabel yang nggak bisa di modify. Jadi itu udah saklek lah intinya. Kalau untuk cons kayak gitu. Kak, aku mau mastiin. Jadi kalau misalnya ada dua blok, masing-masing blok itu punya dua LED. Mhm. Di blok pertama ada LED satu, di blok kedua ada LED dua. Nah, kalau di blok dua kita mau bikin fungsi, ngambil variabel dari LED satu itu nggak bisa berarti ya? Iya, nggak bisa. Itu Oh, jadi lebih apanya pakai var gitu kalau begitu. mhm. Tapi kalau pakai var ya itu ada plus minusnya sih. Kalau plusnya ya bisa dipanggil di mana-mana. Cuma kalau minusnya itu akan jadi bugs nantinya. Kalau misalkan
si var itu banyak dipanggil di mana-mana dan banyak di define di mana-mana. Nah, itu akan jadi bug sih sebenarnya. Kalau misalkan banyak dipanggil dan banyak eh, dipakai di mana-mana gitu. Misal contohnya kita bikin fungsi A gitu. Dia ngedefine eh, var apa gitu. Terus kita bikin fungsi B dengan manggil si var A juga. Terus kita gini aja deh. Contohnya. Kita ke sini lagi. Oh, pakai ini aja. Misal punya var T1 sama dengan 10. Terus T1 sama dengan 15. Ini outputnya apa? Kalau misalkan kita di konsol, harusnya 10 atau 15. Yang dipakai yang terakhir di define. Jadi outputnya pasti 15. Karena kenapa? Ketika kita ngedefine var ini, var T1 sama dengan 10, terus di bawahnya lagi ada ngedefine, ada kayak nge-regenerate lah. T1 sama dengan 15. Jadi nanti yang dipakai itu yang terakhir eh, di ini aja, di initiate. Jadi misalkan kalau jadi bagusnya tuh ketika si var ini dipakai di mana-mana dan di define di mana-mana, nah itu akan jadi bingung nantinya. Yang mana sih yang dipakai yang terakhir tuh, nah itu akan jadi bug. Tapi kalau misalkan kita pakai let S2 sama dengan 10, let 2 sama dengan 15. Atau misal let S2. Nah, ini akan jadi 2 ininya. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Jadi LED yang pertama dia 10, LED yang kedua dia 15. Kayak gitu. Jadi emang sesuatu yang beda sih kalau misalkan VAR dan LED. Kayak gitu kurang lebihnya. Kalau looping harusnya udah pada bisa yang tadi udah dicontohin. Terus, nah ini manipulasi string pakai fungsi bisa kayak gini. Misal kita punya fungsi greet name dengan parameter name, terus returnnya kita kasih string hello dan masukin dari parameter. Jadi ketika kita manggil greeting message itu kita panggil aja greet apa namanya, kasih parameter namanya. Jadi nanti outputnya hello Alice gitu. Seperti itu. Ini lebih ke apa namanya, modifikasi string gitu. Nah, ini logic-logic yang seperti ini sih yang mesti kalian lebih dipahami. Kalau DOM karena nggak ada di assignment, jadi ya cukup kalian tahu aja.
terkait DOM. Ini ada contohnya kayak get admin ID, terus add event listener. Ketika dipakai bisa kalau misalkan ini mouse over, berarti ketika mouse-nya di over, dia akan ngeluarin alert apa gitu. Ini lebih ke manipulasi HTML gitu. HTML sama JavaScript-nya kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Ada pertanyaan dulu? Kak, katanya kalau JavaScript itu kalau coding misal yang klik event klik itu mendingan pakai event listener klik ya Kak daripada misalnya pakai on click di HTML-nya. Itu kenapa ya Kak? Katanya disarankan mendingan pakai yang add event listener. Sebenarnya dua-duanya sama aja sih, cuma ya mungkin ada case-case tertentu yang lebih bagus pakai event listener daripada misal di HTML-nya on click gitu kan. Iya Nah, Kak. itu sebenarnya sama aja sih, cuma ya mungkin best practice-nya bagusnya pakai event listener. Tapi balik lagi itu fungsinya sama aja sih. Oke, Ini kan kalau siap Kak. misalkan add event listener klik, jadi ketika si eventnya ngeklik baru keluar apa namanya eh, sesuatu gitu. Sebenarnya ini juga bisa kan pakai button element dot on click apa gitu. Itu juga bisa. Kalau on click atau on eh, apa sih selain on click tuh? Itu JavaScript versi lama sih. Maksudnya itu dipakainya sama orang-orang terdahulu gitu. Itu memang lebih dulu pakai on click. Cuman untuk yang terbarunya itu pakai event listener. Gitu. Ini versi yang memang lebih bagusnya sih. Seperti itu. Cuma untuk alasannya kenapa ya, ya mungkin emang best practice-nya kayak gini. Tapi untuk fungsi ya sama aja sebetulnya. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang lain? Dari assignment harusnya udah aman ya. Tadi udah kita bahas satu-satu gimana cara ngerjainnya. Nah, tinggal kalian implement aja di algoritmanya seperti apa. Fungsinya, bikin fungsinya atau kayak gimana. Gitu. Gak ada lagi pertanyaan? Bisa tweetnya di hari besok 23.9. Kalau ada yang masih belum paham terkait assignment-nya, boleh tanya-tanya aja di grup. Nanti kita bahas bareng-bareng gimana solusinya biar eh, kita bisa discuss nih bareng-bareng untuk apa namanya nge-solve si isu itu daripada dipendam sendiri kan pusing sendiri kan jadi karena ini cukup mudah sih terkait assignment di week 6 ini udah pakai auto grading terus ketika kita ngerjain udah langsung kelihatan hasilnya dan kalau misalkan masih belum sesuai masih bisa kita benerin sebelum Jumat malam itu kan sesuatu yang mempermudah dan bisa kita improve sendiri gitu. Nah, jadi coba dimanfaatkan terkait assignment di ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang kesulitan terkait assignmentnya, misalnya saya kesulitan di eh, nomor 4 ini gitu. Coba aja didiskus katakan.
Itu aja sih dari saya. Kalau misalkan nggak ada lagi, mungkin kita bisa tutup sesi malam ini. Besok itu deadline, jangan lupa kalau misalkan ada yang belum submit, coba di submit atau dicicil dari sekarang. Kan bisa tuh ngerjain satu-satu, nggak harus langsung semuanya gitu. Dan kalau nomor satu di push dulu, terus ngetes udah benar apa belum. Itu dicoba aja gitu kan. Nanti udah kelihatan kan di sini. Nah, kalau misalkan salah dan salahnya di mana itu udah dikasih tahu sih sebenarnya di sini. Nah, dikasih tahu salahnya di bagian mana. Itu aja sih. Kalau nggak ada lagi mungkin kita bisa akhiri sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Makasih banyak, Kasih Kak. Kak. Makasih Kak. Malam, makasih Kak.